Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa melakukan pelatihan dengan tema pendidikan dan konseling bagi guru sekolah luar biasa. Perkenalkan, saya di sini Zalsa Dinda Redvani yang akan memandu teman-teman semua pada pelatihan pagi hari ini. Sebelum dimulai, mungkin kita lakukan ice breaking dulu kali ya. Boleh di next slide. Oke, jadi di sini ice breaking-nya itu ice breaking berhitung. Caranya, peserta diminta untuk berhitung dimulai dari angka 1, setiap kelipatan 4 diganti dengan suara hewan. Jadi peserta yang mendapat giliran kelipatan angka 4 harus mengganti angkanya menjadi suara hewan. Contohnya ada di bawah ini. Jadi 1, 2, 3, begitu 4 diganti dengan suara kambing. Terus 5, 6, 7, yang ke-8 diganti dengan suara ayam. Apakah udah paham semuanya teman-teman? Paham. Oke, bisa kita mulai ya. Dimulai dari saya dulu ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19. kukuruyuk. Oke, 20. cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, langsung kita mulai aja ya. Masuk ke materi, bisa naik di next slide. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pelatihan ini. Jadi pelatihan pendidikan konseling bagi guru SLB atau sekolah luar biasa ini dengan menggunakan metode daring atau dalam jaringan yang merupakan salah satu jenis pelatihan yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Kemudian pelatihan pendidikan dan konseling bagi guru SLB ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik berkebutuhan khusus melalui pendekatan psikoedukasional atau yang biasa disebut dengan pendekatan bimbingan konseling. Hal ini dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus di sekolah yang memerlukan penguatan atau pendekatan bimbingan konseling seperti membentuk konsep diri positif, mengembangkan motivasi belajar, membentuk kebiasaan belajar yang mendukung pencapaian potensi diri secara optimal, dan melalui pelatihan pendidikan dan konseling bagi guru SLB ini, para guru SLB diharapkan untuk mampu melaksanakan layanan bimbingan konseling dalam memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa. Next. Di sini ada tujuan dari pelatihan pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta dapat memahami konsep bimbingan konseling. Yang kedua, peserta dapat memahami jenis-jenis layanan bimbingan konseling bagi ABK. Yang ketiga, peserta terampil melaksanakan analisis potensi dan permasalahan yang dihadapi peserta didik ABK. Keempat, peserta terampil kerjasama dengan orang tua siswa dalam mendukung program bimbingan konseling. Dan yang terakhir, peserta terampil melaksanakan layanan bimbingan konseling bagi peserta didik ABK. Next. Selanjutnya, ada konsep dasar bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia untuk manusia dan oleh manusia. Apa sih maksudnya? Dari manusia ini artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, maksudnya adalah
bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan yang agung, mulia, dan positif bagi kehidupan manusia menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun kelompok. Oleh manusia, itu mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat, dan keunikannya masing-masing yang terlibat di dalamnya. Proses bimbingan dan konseling seperti itu melibatkan manusia yang kemanusiaannya sebagai totalitas yang menyangkut segenap potensi-potensi dan kecenderungannya, perkembangannya, dinamika kehidupannya, permasalahan-permasalahannya, dan interaksi dinamis antara berbagai unsur yang ada. Nah, di sini keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah luar biasa atau SLB merupakan komponen penting dan tidak bisa dilepaskan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, pengertian tersebut memberikan makna bahwa pendidikan inklusi merupakan layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah. Next slide. Selanjutnya ada tujuan bimbingan konseling. Nah, secara umum nih, bimbingan konseling di sekolah bertujuan agar setelah mendapatkan pelayanan, bimbingan siswa dapat yang pertama itu mengembangkan pemahaman dan pengertian diri dalam kemajuannya di sekolah. Yang kedua, mengembangkan dunia kerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam memilih kesempatan kerja tertentu yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang disyaratkan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya. Yang keempat, mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain. Nah, itu kan secara umumnya bimbingan konseling, tujuan dari bimbingan konseling. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus atau di LSD, apa sih tujuannya? Bisa kita next slide. Nah, selanjutnya tujuan bimbingan konseling untuk ABK ini yaitu untuk membantu seluruh siswa mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupannya. Nah, ini termasuk siswa berkebutuhan khusus aja. Nah, anak berkebutuhan khusus seringkali mendapatkan hambatan dan kesulitan sebagai dampak dari keluar biasaannya, yakni berupa hambatan melakukan aktivitas sehari-hari dan pembatasan beraktivitas dari lingkungannya. Pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah dipandang sebagai salah satu cara untuk membantu ABK menghadapi kesulitannya. Next slide. Di sini ada layanan bimbingan konseling untuk ABK. Yang pertama itu ada pendekatan individual dan kelompok. Nah, dalam pendekatan individual, konselor atau guru BK berfokus pada seseorang klien saja. Pendekatan individual ini dapat dilakukan jika klien dalam keadaan krisis. Ada permintaan untuk menjaga keberhasilan klien untuk menafsirkan hasil tes mengenai konsep diri, klien merasa takut untuk bicara, hubungan interpersonal klien sangat tidak efektif, kesadaran klien atau atas perasaan, motivasi, dan tingkah lakunya sangat terbatas, masalahnya berupa penyimpangan tingkah laku seks, kebutuhan klien atau perhatian konselor sangat besar. Berbeda dengan pendekatan individual, nah kalau dalam pendekatan kelompok, konselor menghadapi beberapa konseli sekaligus dalam waktu yang sama. Fokus konselor adalah para siswa, informasi yang diberikan, dan cara memecahkan masalah yang berhubungan dengan tugas perkembangan dan tugas sosial. Yang kedua ada pendekatan behavior. Nah, pendekatan behavior ini menurut Suhairi dan Purwanta tahun 1996 mengemukakan bahwa kelompok pendekatan ini biasa juga disebut dengan terapi behavior dan modifikasi tingkah laku. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk bimbingan konseling ABK, yaitu yang pertama ada operant learning. Metode ini berfokus pada penguatan yang dapat menghasilkan perilaku yang diharapkan, serta pemanfaatan situasi di luar siswa ABK yang dapat memperkuat perilaku yang dikehendaki, penguatannya hendak sesuai kebutuhan siswa ABK. Yang kedua ada unitative learning atau social modeling. Metode ini berfokus pada perlunya konselor merancang perilaku adaptif yang dapat dijadikan model bagi siswa ABK, baik dalam bentuk rekaman, program pengajaran, video, dan biografi. Selanjutnya ada cognitive learning.
Metode ini menekankan pada pentingnya aspek perubahan kognitif siswa ABK. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pengajaran secara verbal, kontrak antara konselor dengan siswa ABK, dan bermain peran. Yang keempat ada emotional learning. Metode ini cocok diterapkan bagi individu yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan reality. Pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa ABK agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional. Menurut Soheri dan Purwanta tahun 1996, konselor yang menggunakan pendekatan ini berperan untuk aktif berbicara mengenai tingkah laku siswa ABK, mengarahkan perhatian siswa ABK tentang tingkah lakunya, mendorong memberikan penilaian atas tingkah lakunya, mendorong menemukan alternatif, dan membantu mengadakan perubahan tingkah laku siswa ABK. Next slide. Nah, di sini ada asesmen potensi dan masalah ABK. Jadi asesmen itu apa sih? Asesmen itu merupakan penilaian yang sistematis dan komprehensif dalam menggali informasi lebih lanjut tentang anak terkait kekurangan, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki oleh anak. Hasil asesmen yang telah dilakukan menjadi dasar atau acuan untuk merancang dan melaksanakan pemberian layanan pada anak berkebutuhan khusus, sehingga data yang ditelusuri pada saat identifikasi ataupun asesmen merupakan data yang apa adanya dan nyata dari anak. Nah, untuk mengetahui informasi apa saja yang ditelusuri pada kegiatan asesmen, pada slide ini dijelaskan beberapa ruang lingkup asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada berdasarkan aspek kehidupan anak. Yang pertama ada asesmen akademik. Asesmen akademik ini merupakan asesmen pada kemampuan kognitif seseorang yang berkaitan dengan aktivitas memahami sesuatu, menguasai sesuatu, pemecahan masalah, berpikir abstrak, persepsi, dan sebagainya. Kegiatan asesmen akademik yang dilakukan seseorang petugas bertujuan untuk mencari tahu nih sejauh mana kemampuan kognitif seorang anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan aktivitas belajarnya. Kemudian ada asesmen perkembangan. Nah, asesmen ini mengacu pada aspek perkembangan anak berkebutuhan khusus yang merupakan aspek perkembangan non-akademik. Selanjutnya ada asesmen perilaku adaptif. Asesmen perilaku adaptif ini merupakan asesmen yang menilai sejauh mana kemampuan anak untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya ada ruang lingkup asesmen berdasarkan waktu, yaitu ruang lingkup asesmen yang diberikan sebelum anak mengikuti pelajaran. Nah, di sini contohnya ada kemampuan menolong diri. Contohnya itu seperti apa sih kemampuan menolong diri? Yaitu seperti makan dan minum sendiri, terus cara berpakaian, cara menjaga kebersihan atau merawat diri, terus cara keselamatan diri atau orientasi lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kemampuan psikomotor, yaitu contohnya seperti membangun bentuk, melipat, menggunting, menggambar, menempel, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemampuan sosio-emosional. Contohnya itu seperti menyesuaikan diri pada situasi, bermain bersama teman-temannya, terus melaksanakan perintah, percaya diri, sikap percaya diri, dan lain sebagainya. Yang keempat ada perkembangan bahasa, contohnya itu berbicara, perbendaharaan katanya, sudah baik atau belum, sudah sesuai usianya atau belum, terus menulis, dan lain sebagainya. Yang kelima ada kognitif, contohnya adalah tentang ukuran, terus jumlah, bentuk, inisiatif, melaksanakan perintah, orientasi ruang, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada jenis asesmen untuk ABK. Yang pertama itu ada asesmen formal. Asesmen ini merupakan sebuah jenis asesmen yang terstruktur dengan bimbingan atau panduan khusus untuk melakukan pengadministrasian, pemberian nilai, atau penskoran. Contohnya adalah tes intelijensi dan tes pencapaian hasil belajar. Yang kedua ada asesmen non-formal. Asesmen non-formal ini merupakan jenis pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh pendidik guru di dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sehari-hari. Selanjutnya ada metode asesmen untuk ABK. Yang pertama itu ada observasi. Observasi ini artinya mengamati.
bagaimana perkembangan anak tersebut dalam mengikuti pelajaran, apakah sudah mulai ada perkembangan di sekolah atau belum. Terus yang kedua ada tes atau evaluasi hasil belajar. Ini dapat diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pengajaran. Dan yang ketiga ada wawancara. Nah, wawancara ini upaya mengumpulkan informasi yang mungkin saja susah diperoleh dari si anak. Nah, siapa sih yang bisa diwawancarai? Yaitu seperti orang tua, keluarga siswa, atau lain sebagainya. Oke, next slide. Selanjutnya ada kerjasama guru dan orang tua. Jadi orang tua ini merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anak, baik dalam pendidikan di lembaga formal, informal, maupun non-formal. Nah, keterlibatan orang tua ini dalam pendidikan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak, terlebih orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, berperan dalam mendukung dan memfasilitasi proses pendidikan tersebut. Maka kerjasama antara orang tua dengan guru di sekolah untuk ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif yang lebih baik dan bermakna. Next slide. Jadi kesimpulannya dari pelatihan ini adalah penyelenggara bimbingan konseling di sekolah harus diberikan kepada seorang guru BK yang memang betul-betul tamatan dari jurusan bimbingan konseling, sehingga realisasi pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah-sekolah sesuai dengan SK Mendikbud nomor 25 /0/1995, kegiatan tersebut adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok. Konsep dasar pelaksanaan bimbingan konseling yang terdiri dari pengertian, tujuan, prinsip, fungsi, dan asas haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, dan seorang guru BK juga harus perlu memahami tugas dan peranannya dalam penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan siswa ABK di sekolah inklusi perlu dukungan dari berbagai pihak, di antaranya adalah guru, orang tua atau keluarga, masyarakat, dan sekolah sebagai satuan penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengakhiri, nih saya punya sedikit quotes di next slide. Next lagi. Ya, jika kamu tak mampu, sebelumnya bisa. Jika kamu tak mampu terbang, maka berlarilah. Jika tak sanggup berlari, maka berjalanlah. Jika tak mampu berjalan, maka merangkaklah. Apapun itu, tetaplah bergerak. Dari Martin Luther King, Jr. Sekian pelatihan materi pelatihan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.